Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Kabupaten Merauke, Papua diisolasi pihak RSUD sejak 11 Maret lalu. Dari historinya, warga ini pernah satu ruangan dengan pasien corona di Depok. Jual amunisi untuk kelompok bersenjata, seorang anggota TNI divonis penjara seumur hidup dan dipecat. Seorang petugas kebersihan di Merauke, Papua dibacok orang tak dikenal. Pelaku masih dalam pengejaran aparat. Seorang warga Merauke diisolasi pihak RSUD sejak 11 Maret lalu. Selain diisolasi, warga ini juga dipantau kondisi kesehatannya oleh tim medis rumah sakit. Warga yang tak disebutkan namanya ini mengeluhkan gejala yang mirip dengan virus corona, yaitu flu dan demam sejak 11 Maret lalu. RSUD Merauke kemudian mengisolasi warga tersebut dan mengirimkan hasil laboratorium ke Jakarta untuk diperiksa apakah warga tersebut mengidap virus corona atau tidak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan, setelah dicek ternyata pasien tersebut pada tanggal 25 Februari lalu satu ruangan saat seminar dengan seorang warga Depok yang sudah meninggal akibat virus corona. Di Solo atau Jawa Tengah yang dua meninggal itu, satu meninggal dan satu yang masih dirawat pun sampai dengan hari ini kan masih diduga. Dalam arti hasil pemeriksaan spesimen yang bersangkutan pun sampai dengan pasien yang meninggal itu belum ada hasilnya dari Balitbangkes. Nah, terkait dengan pasien yang dirawat di rumah sakit RSUD Merauke sekarang, laki-laki 46 tahun, ya, dengan gejala yang tadi saya sebutkan, ternyata setelah diidentifikasi lebih dalam, yang bersangkutan mengikuti acara yang sama. Tanggal 25 sampai 28 Februari di seminar di Bogor. 25 sampai 28 Februari ya. Mengikuti kegiatan yang sama. Sehingga karena bertolak dari yang disampaikan di Ensos terkait dengan pasien yang meninggal di Solo, maka setelah teman-teman dari rumah sakit konsulkan ke saya, maka supaya tindakan antisipasi pencegahan dan terkait dengan virus corona, maka kami memutuskan untuk bahwa orang yang bersangkutan dalam pemantauan. Kita istilahkan, mungkin teman-teman waktu di KKP sudah saya jelaskan, pasien dalam pemantauan, istilahnya PDP, pasien dalam pemantauan. Ya. Sambil menunggu hasil tes, pihak RSUD Merauke telah memindahkan pasien lain yang menempati ruangan Fafil Luna, tempat warga terduga kena virus diisolasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Terus bertambahnya jumlah penderita virus corona di Indonesia, Kementerian BUMN resmi menghimbau pegawainya untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dan tempat keramaian. Pejabat sementara Manajer Pertamina Mor 8 Maluku Papua, Nofriantari, mengatakan pihaknya melarang pegawai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan lokasi keramaian, sehingga segala bentuk pertemuan dilakukan dengan telekonferensi atau video jarak jauh. Pembatasan perjalanan dinas gitu ya, termasuk juga salah satunya adalah penundaan dinas-dinas ke luar negeri untuk saat ini ya, sementara sampai masalah virus corona ini clear gitu ya, dan keadaannya lebih aman. Perusahaan juga menyediakan ya prosedur-prosedur ya, seperti contoh pada saat bongkar minyak dari tanker itu bagaimana krunya itu mengambil minyak dari luar negeri gitu ya, kru tanker itu ada penyediaan ya, protapnya dan penyediaan fasilitas pendukungnya ya, seperti masker, sarung tangan gitu ya. Sementara itu, penanggung jawab fungsi medikal Pertamina, Bernard Tobing, menjelaskan ada beberapa cara untuk mencegah penularan virus corona,
Salah satunya menjaga kebersihan dengan mencuci tangan pakai air dan sabun. Kasus corona ini memang sudah semakin menjadi momok bagi kita semua ya, karena semakin meluas, semakin banyak. Secara statistik juga kita sudah semakin bertambah ya. Tapi perlu diingatkan bahwa coronavirus ini sebenarnya adalah self-limiting disease. Artinya tubuh kita bila terkena hal seperti ini, penyakit ini akan bisa sembuh dengan sendirinya dengan catatan imunitas tubuh kita itu terjaga ya. Gimana imunitas kita bisa terjaga? Itu gerakan hidup sehat harus kita terapkan ya. Gizi seimbang, banyak makan buah, sayur ya, olahraga yang cukup 90 sampai 150 menit per minggunya ya minimal ya. Terus istirahat yang cukup, kelola stres ya, banyak minum air putih. Pimpinan perusahaan juga menghimbau agar pegawai dan keluarganya hidup sehat serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat. Afid Indarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Pratu Demisla, anggota Kodim 1710 Kabupaten Mimika, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Dalam sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Militer Jayapura, Hakim Ketua Letkol Agus Wijoyo menyatakan Pratu Demisla terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menjual amunisi dan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata sebanyak 1.300 butir amunisi dan 3 buah senjata. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Sudiata yaitu Demisla Arista Demana Pratu PDRP 31130 6950 80 692 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan menyerahkan amunisi. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara seumur hidup dan tambahan penjara dari militer. Humas Pengadilan Militer Jayapura, Mayor Dendi Sutioso mengatakan Pratu Demisla sendiri telah menjalani proses sidang sebanyak 4 kali, di mana sidang pertama hingga ketiga tentang penjualan amunisi dan terakhir tentang senjata api. Itu perkaranya dengan Pratu Anderson Peri Thomas 220. Kemudian sidang yang kedua dengan Prada Deki Christian Lasi 130. Kemudian yang ketiga itu dengan Pratu Metusala 150. Bukan. Ini Pratu Metu digabungkan dengan Anderson. Kemudian yang ketiga itu Elias Karopasi. Yang keempat senjata. Kiriman senjata dari Bandung. Kayaknya Cipacing. 1, 2, 3 itu amunisi berarti benarnya? 1, 2, 3 amunisi, yang keempat ini yang senjata. Pistol. 3 yang dijual per pucuknya 50 juta, yang bisa diambil 2. Kasus penjualan amunisi dan senjata api ini mulai terkuak ketika aparat keamanan berhasil menangkap seorang warga Timika yang bertransaksi dengan para pelaku. Setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengejaran, diketahui ada 2 penyuplai utama ribuan amunisi tersebut, yakni Pratu Demisla memiliki 1.300 amunisi dan Serda Wahyu sebanyak 2.960 amunisi. Dari 7 terdakwa, Pengadilan Militer Jayapura sudah memutuskan 4 terdakwa dan masih melanjutkan sidang terhadap 3 terdakwa lainnya. Dari Jayapura, Papua, Fando melaporkan. Pasca teror penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata sejak pekan lalu, kini suasana di areal distrik Tembagapura dan areal tambang PT Freeport sudah kondusif. Vice President Security PT Freeport Indonesia Arif Nasuha mengatakan situasi pendidikan dan aktivitas pertambangan sudah normal, namun pihaknya terus waspada serta berkoordinasi dengan aparat keamanan. Dengan ini, kondisi situasi keamanan di PT Freeport Indonesia khususnya di Tembagapura
sudah kondusif, kegiatan karyawan semua sudah berlangsung normal, kemudian sekolah kemarin diliburkan, sekarang juga hari ini sudah normal, mulai dari TK, TK anak-anak sampai kepada tingkat SMP kelas 9. Dan kelas 9 akan menghadapi ujian nasional dan kita sudah persiapkan untuk hal tersebut. Untuk upaya-upaya TNI Polri dalam melakukan penegakan hukum sudah berlangsung dengan sangat baik. Kemudian untuk masyarakat kita fasilitasi untuk transport dari Banti atau dataran tinggi di Tembagapura ke Highland, ke Lowland atau dataran terendah Timika. Kemudian semua difasilitasi oleh PT Freeport Indonesia dan juga dibantu oleh pihak TNI Polri dalam melakukan pengamanan dan pengawalan kegiatan tersebut. Dari aksi teror yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di 4 kampung di distrik Tembagapura, sebanyak 1.700 warga telah mengungsi ke kota Timika karena takut adanya teror penembakan dari kelompok bersenjata yang kerap menakuti warga. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan.